Lo kalau cari motivasi di sini, skip aja videonya. Karena di sini yang mau gue bahas yaitu realita dalam kehidupan. Mungkin lo sering dengar di sosial media, mental health, kita butuh healing. Kalau kerja jangan sampai burnout. Bener gak? Yes, bener. Tapi apakah yang kita praktekkan sesuai? Atau kita hanya mencari sebuah pembelaan aja? Lo mau kerja, bisnis, dagang, atau apapun itu adalah bagian dari create value. Gak enak, capek, udah pasti. Mau yang kerja kantoran ada capeknya, diomelin bos, pulang macet-macetan, punya tim kerja yang gak cocok dan lain-lain. Yang dagang sendiri misal jualan online, ada capeknya juga. Yang jadi bos pun ada capeknya. Omset turun stres, ada masalah produk stres. Marketing gak jalan harus ikut turun tangan. Belum lagi kalau ditelepon jam 7 malam jadi lembur. Jadi semua dari kita pasti capek, pasti ada stresnya. Terus yang sering kita lihat di sosmed apa? Work-life balance. Lo kira semua orang dapetin kesempatan yang sama untuk work-life balance? Kalau yang ada duit lebih, ada waktu lebih, oke, lagi stres nih, bisa liburan jalan-jalan sejenak. Kalau yang nggak punya gimana? Ngutang gitu buat healing, habis itu tinggalin pekerjaan buat pergi healing, pulang healing malah makin stres yang ada. Mungkin buat yang punya privilege nggak pusing, healing ya healing aja. Masih ada rumah orang tua, masih ada makanan di rumah. Tapi buat yang nggak ada gimana? Buat yang udah punya istri dan anak gimana? Apa bisa? Kita selalu lihat yang di sosmed itu adalah uang bukan segalanya. Semua orang punya waktunya masing-masing. Atau hidup ini bukan kompetisi. Kalimat-kalimat seperti itu yang sering kalian lihat di sosial media kadang-kadang malah menjerumuskan. Kalau kita susah sekarang, ya fokus dulu buat keluar dari kesusahannya. Bukannya malah cari kesenangan dalam jangka pendek. Kalau lo bilang, Bang, hidup kan bukan cuman untuk cari uang. Kita perlu lakuin hal yang lain juga. Yes, gue setuju. Tapi coba kalau ada waktu luang, lo olahraga atau rebahan? Lo mulai networking, cari teman yang berkualitas, atau nongkrong gibahin hal yang gak jelas? Lo luangkan waktu buat keluarga, atau cuma nge-scroll doang di sosmed sambil komen-komen privilege? Ayo, baru sadar kan? Kalau emang waktu kita bukan cuma untuk uang, kenapa gak lakuin hal yang bermanfaat? Kalau soal olahraga 40 menit bilangnya kagak ada waktu. Giliran rebahan berjam-jam, kok bisa ada waktu? Luangin waktu buat keluarga gak ada, tapi nge-scroll sosmed berjam-jam bisa. Kenapa? Karena yang lo cari adalah kesenangan jangka pendek yang gak ada manfaatnya untuk masa depan. Balik lagi ke topik ya, soal healing dan juga work-life balance. Kenapa gue bilang itu ilusi? Lo sekarang capek nih ya, capek, stres sama kerjaan yang gak kelar-kelar, atau tagihan yang belum lunas, atau apapun deh. Ketika lo mulai cari kesenangan sesaat buat healing, keluar uang dong, keluar waktu juga kan. Pekerjaan lo jadi beres gak pertanyaannya? Masalah lo jadi selesai gak? Tagihan lo jadi lunas gak? Kagak kan? Selesai healing gimana? Ya makin stres. Faktor orang stres itu pasti karena suatu masalah. Dan ketika lo healing itu gak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah ya dikerjain, cari solusinya. Bukannya malah kabur atau menghindar. Lo kira 5 tahun lalu gue suka kerja sambil kuliah, gak ada waktu buat nongkrong, gak ada waktu buat liburan? Kagak, gue juga kagak suka. Gue juga pengennya kayak anak muda lainnya, bisa jalan-jalan sama teman-teman, nyantai-nyantai, liburan keluar negeri, main-main. Cuman gue gak punya privilege itu. Kondisi keluarga gue di saat itu sangat gak memungkinkan. Jadi ya gue mau gak mau hidup dengan cara seperti itu. Bangun pagi, kuliah, kalau ada waktu kosong dikit usahain olahraga. Habis itu lanjut pulang kuliah langsung jualan, langsung kerja, freelance dan lain sebagainya. Pas weekend apakah gue nyantai-nyantai? Kagak. Gue baca buku, nontonin course buat belajar, upgrade skill, cari lagi side hustle yang bisa menghasilkan. Pertanyaannya apakah gue suka? Kagak, tapi gue lakuin. Karena gue percaya masalah keuangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa punya rutinitas hidup yang lebih baik. Terus kapan gue mulai balance? Ya mungkin 1-2 tahun belakangan ini baru bisa mulai balance. Bisa liburan, bisa jalan-jalan, gak harus kerja 14 jam sehari. Walaupun kadang gue masih kerja sih 14 jam sehari, tapi ya itu karena gue enjoy dan gue suka, bukan karena terpaksa lagi. Kalau dulu kan karena terpaksa. Jadi kalau lagi fokus kerjaan menumpuk ya kerjain. Kalau udah lebih nyantai ya gue jalan-jalan, gue main-main. Tapi ingat, gue lakuin ini ketika udah gak ada masalah keuangan lagi. Itu pun gak sering-sering banget, karena gue takut mental gue jadi mental tempe. Gue sadar gue masih tetap miskin. Gue harus berjuang dan kerja keras. Mungkin kalian juga nanya kalau burnout gimana? Nanti malah jadi gak maksimal kerjanya. Apalagi kalau di industri kreatif, harus punya pikiran yang fresh ya kan. Keluar jalan sore, olahraga 30 menit, itu solusi yang gue lakuin. Bukan healing-healing yang abisin waktu berjam-jam atau berhari-hari. Karena gue gak punya waktu sebanyak itu untuk dikorbanin. Even uangnya juga gak ada dulu. Lalu pasti lo pernah denger ini, dimulai dari pikiran yang jadi sebuah perkataan, perkataan yang jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, dan kebiasaan yang akan melekat menjadi sebuah karakter. Kalau udah melekat jadi karakter, akan sangat amat sulit untuk diubah. Kalau lo dikit-dikit mikirnya, aduh gue capek kerja nih, burnout nih, jadi perkataan tuh, ngomong begitu terus ke diri sendiri. Cerita ke teman-teman kan, mulai cerita ke teman-teman, gue burnout nih, gue butuh healing nih. Habis itu apa? Jadi tindakan, mulai healing ya kan. Awalnya tipis-tipis mungkin,
Yang awalnya tipis-tipis, dosisnya lama-lama kan naik tuh. Karena kalau nggak naik ya healingnya jadi nggak mempan. Setelah itu kalau diulangin terus-menerus, jadilah sebuah kebiasaan. Jadi terbiasa burnout, terbiasa butuh healing, dan akhirnya jadi karakter. Mentalnya jadi mental tempe. Kerja dikit capek, kerja dikit burnout, ketemu masalah dikit stres, healing deh. Pas dikasih tahu nih, dikasih saran yang baik, mulai cari pembelaan. Tapi kan harus work-life balance. Hidup ini kan gak selalu soal uang. Kita kan harus jaga mental health kita. Itu dia, kalau udah jadi karakter, akan sangat sulit untuk diubah. Bayangin sebaliknya, lu punya pikiran, gue masih susah nih. Gue harus berjuang, gue harus bahagiain orang tua gue. Walau lu capek, lu tetap harus berjuang. Lu akan ngomong gitu ke diri sendiri. Gue harus fokus, gue harus berjuang. Tindakan yang lo lakuin akan seperti apa yang lo pikirin. Habis itu jadi kebiasaan dan melekat jadi karakter. Kalau udah melekat jadi karakter, mental lo akan jauh lebih kuat. Nggak ada dikit-dikit healing lagi. Di sini ada 3 hal penting berdasarkan pengalaman yang udah gue lewatin selama 10 tahun terakhir untuk menjaga yang namanya konsistensi, nggak burnout, nggak kena mental, dan tetap on track. Pertama yaitu prioritas. Namanya prioritas, artinya ada fokus yang ditujukan ke sana. Paling gampang, sekarang lo coba tulis 20-30 hal yang lo mau lakuin. Misalnya lu mau punya side hustle, lu mau belajar gitar, lu mau belajar golf, lu mau jalan-jalan ke luar negeri, mau investasi saham, habis itu mau kerja di perusahaan A misal, atau mau buka bisnis. Tulis semuanya dari yang paling lu pengenin secara berurutan dari atas ke bawah. Kalau udah, lu lingkarin 5 yang paling atas. Sisanya coret dan buang. Karena yang namanya prioritas gak bisa banyak-banyak. Malah 5 aja ya, menurut gua itu udah cukup banyak. Ketika lu mau ini, mau itu, gak ada prioritas, akhirnya jadi keteteran, gak ada yang beres. Kerjaan lo pun jadi gak maksimal. Kalau gak maksimal gimana? Akhirnya timbul masalah. Dan masalah itu yang buat lo stres. Dan balik lagi apa? Gue butuh healing. Jadi ingat, buat yang namanya prioritas. Karena waktu kita terbatas, hanya 24 jam sehari. Kita gak bisa kejar semua sesuatu. Fokus aja ke 5 hal paling atas yang jadi prioritasnya kalian. Mungkin setiap orang bisa beda-beda prioritasnya, gak masalah. Tapi pastiin kalian punya prioritas. Kedua, to-do list harian. Setelah prioritas, kita harus pecah cara mengerjakannya agar bisa sampai ke tujuan tersebut. Paling simpel mungkin kalau ngomongin uang deh, karena ada angkanya. Lo butuh nih, misalnya lo butuh MacBook baru karena pekerjaan lo sebagai desainer. Habis itu lo cek nih, ternyata harga MacBook baru itu 25 juta. Terus lo tahu dong harus ngapain. Misal nabung sebulan 2,5 juta, maka di bulan ke-10 lo bisa beli MacBook baru. Dipecah-pecah, tugasnya setiap bulan nabung 2,5 juta. Sama halnya dengan to-do list. Buat secara harian. Misal ya, lo mau mulai side hustle nih, mau dagang catering makanan sehat. Hari ini lo ngapain? Buat ide menunya. Besok coba masak 1 menu. Habis itu lusa coba masak menu tersebut dan kasih ke orang terdekat buat dapetin feedback. Hari ke-4 coba menu kedua. Hari ke-10 hitung modal COGS, lalu buat pricing atau harga jualnya. Hari ke-13 mulai desain logo. Hari ke-15 buat Instagramnya. Hari ke-20 atur packaging dan lain-lainnya. Hari ke-30 mulai open PO. Buat to-do list hariannya biar progresnya kelihatan dan bisa on track. Tanpa adanya to-do list harian, lo akan bingung ketika bangun dari tempat tidur. Gue harus ngapain ya? Gue kerjain apa ya hari ini? Terus apa yang lo lakuin? Mulai nge-scroll Instagram dan TikTok dulu deh. Udah kebuang waktu 2 jam. Itu kan yang sering terjadi. Tapi ketika lo ada to-do list harian, pas bangun tidur nih ya, lo udah tahu harus ngapain. Oh, gue harus olahraga nih 30 menit. Oh, gue harus siapin botol air nih 2 liter buat dihabisin hari ini. Oh, hari ini ternyata gue harus nulis nih 10 ide konten. Pulang kantor, gue harus beli buah buat bikin jus nanti malam. Habis itu pas malam sebelum tidur, gue harus baca buku 20 menit sebelum tidur. Jadi semuanya tertulis dengan jelas dan lo akan jauh lebih produktif. Jadi buat to-do list harian, checklist pas udah selesai. Dan setiap checklistnya udah penuh, lo akan ngerasa happy dan makin semangat untuk hari esok. Kalau nggak percaya cobain aja sendiri. Nanti mungkin gue akan buatin satu video khusus bahas soal to-do list secara lengkap. By the way, kalau kalian tertarik boleh komen di bawah, nanti gue bakal buatin untuk videonya. Ketiga, ini adalah lanjutan dari poin nomor 2, yaitu Eisenhower Matrix. Jadi matrix ini terbagi menjadi 4 bagian. Coba kalian taruh to-do list tersebut ke masing-masing bagian dari matrix ini. Di bagian yang pertama yaitu penting dan mendesak. Segera kerjakan dan selesaikan. Misalkan kalian ada sewa tempat nih, kalian punya restoran dan pemiliknya ternyata udah nggak mau lanjutin sewanya lagi nih. Habis itu sisa 2 bulan. Ini penting dan mendesak. Kalian harus kerjakan sekarang. Cari tempat baru yang cocok dan bisa disewa agar keburu untuk renov dan lain-lain. Jadi resto kalian nggak perlu tutup untuk sementara. Kolom kedua yaitu penting tapi tidak mendesak. Contoh, anak mau masuk sekolah nih, tapi masih tahun depan atau masih 6 bulan lagi. Penting nggak? Ya jelas penting. Tapi nggak mendesak, soalnya masih lama, masih ada waktu, jadi bisa dijadwalkan. Bulan depan deh misal, gue akan coba untuk cari sekolah yang cocok untuk anak gue. Kolom berikutnya, nggak penting tapi mendesak. Nggak penting ini dalam arti nggak harus lo yang lakuin.
Misal nih, lo abis pulang dari luar kota, abis bawa oleh-oleh nih buat saudara, misal kue basah yang cuma bisa tahan 2 hari. Penting nggak? Ya nggak penting sebenarnya, mau lo kasih atau enggak kan nggak apa-apa, bukan sebuah keharusan. Tapi lo memang udah beli nih dan mendesak harus dikirim secepatnya, karena kalau nggak dikirim jadi basi kuenya. Hari ini dan besok ternyata lo udah ada jadwal penting, jadi nggak sempat untuk antar kuenya. Solusinya delegasikan. Minta kurir, anterin kuenya, bayar biayanya. Jadi ingat, delegasikan. Lanjut ke kolom yang terakhir, yaitu nggak penting dan nggak mendesak. Kalau ada di kolom ini, eliminasi dan nggak perlu dilakuin. Kecuali lu memang ada waktu luang. Contoh paling simpel yaitu main game. Nggak penting dan juga nggak mendesak. Kalau nggak sempet hari ini, ya udah besok-besok aja. Pas sempet baru main nggak masalah. Dengan Eisenhower Matrix ini, to-do list lo bakal jauh lebih powerful dan bisa terselesaikan dengan lebih efektif. By the way, jangan cuma dengerin, tapi mulai praktekin. Sebenarnya masih ada 2 poin lagi, tapi terlalu ekstrim kayaknya kalau dibahas di video ini. Jadi gua akan bahas di video selanjutnya. Dengan 3 poin ini, yaitu prioritas, to-do list, dan juga Eisenhower Matrix, pekerjaan dan aktivitas lo bakal jauh lebih tertata dengan baik. Ketika semua tertata dan terselesaikan dengan baik, maka akan lebih minim untuk timbulnya suatu masalah. Dan ketika nggak banyak masalah yang timbul, otomatis mental lo akan jauh lebih terjaga. Jadi ketika lo berasa stres, mental nggak sehat, jawabannya bukan healing, tapi semua yang udah kita bahas di video ini. Kalau ada temen lo yang sering ngeluh capek kerja, aduh stres nih, burnout nih, share video ini ke mereka. By the way, jangan lupa like kalau kalian suka. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Udah selesai videonya, ngapain lo masih di sini? Nungguin hadiah ya? Boleh deh, buat lo yang nonton sampai sini, gue bakal kasih hadiah. Kalau lo yang punya ide atau pengen request topik tentang apapun, misal soal kerja kantoran, soal uang, keluarga, pasangan, boleh langsung komen di bawah. Kalau komen lo, gue pin, lo bakal dapat 100.000 dan gue akan buatin videonya di next episode. So tunggu apa lagi? Komen sekarang, siapa tahu itu rezekinya lo. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuy.